Selamat datang di Ritz Auto bersama saya Richard Rinaldi, dan sekarang saya sedang berada di BYD HK Bintaro. Nah, ini adalah showroom BYD terbesar se-Indonesia nih teman-teman. Nah, di belakang gue ini sudah ada mobil BYD yang sekarang ini menjadi primadona ya, dimana penjualannya nih wah cepet banget gitu ya, karena ya memang kalau kita lihat ya dari spesifikasi mobil dan juga dari bentuk dan juga kenyamanannya, tentunya memang ini yang dibutuhkan sama keluarga-keluarga di Indonesia. Seperti apa BYD M6 ini? Yuk kita lihat sekarang. Oke, kalau kita lihat ya dari depannya BYD ini memang ini udah jadi ciri khasnya ya. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini ada logo BYD. Kemudian di sini buritan di bawahnya juga ya seperti halnya mobil listrik ya. Jadi nggak banyak lubangnya, tapi di sini dia sudah ada pendinginannya. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada LED teknologinya nih, di mana nih DRL-nya ini juga keren banget sih ya kalau bisa lihat. Dan di sini juga kalau kita lihat secara keseluruhan, mobil ini memang bisa dibilang mobil keluarga banget nih teman-teman ya. Nah, kalau dari samping itu juga kelihatan ya bahwa mobil ini mempunyai panjang yang lumayan besar ya. Kemudian juga komposisinya nih kalau kita lihat nih adalah mobil-mobil MPV untuk keluarga. Nah, jadi BYD ini mengeluarkan seri M6 ini, di mana nanti kalau kita lihat ke dalam, misalnya juga ada varian-varian tertentu di mana BYD M6 ini mengakomodir keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi seatnya banyak, kemudian juga dia lega ya, dan tentunya juga nyaman. Oke, kita lihat ya ke bagian bannya juga di sini. Di sini kalau kita lihat, ini adalah varian dari BYD yang superior nih teman-teman. Dimana kalau di superior ini dia sudah memakai ring 17. Ya, ini sudah pakai ring 17, kemudian juga 225 per 55 ring 17. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, dia memakai merek GT Control P10. Nah, kemudian di sini juga ada aksen-aksen chrome-nya, teman-teman ya. Jadi nggak polos begitu aja. Dan yang gue suka juga di sini juga ada satu kaca ya, di mana di pilar depan ini jadinya nggak susah gitu ya untuk lihat, karena di sini sudah ada kaca yang sangat besar. Nah, di sini juga dia sudah ada list chrome lagi. Kemudian kalau kita lihat juga ya di sini mereka juga sudah memakai teknologi NFC. Nah, NFC-nya ini bisa dibuka untuk membuka pintu ya, tinggal ditempelin aja kartunya dan dia langsung terbuka. Nah, di sini juga sudah ada lampu ya untuk sign-nya, di mana lampunya ini juga sudah LED full. Nah, kemudian di sini juga ada smart entry-nya di sini ya kalau kita lihat. Kemudian di belakang dia lurus aja nih teman-teman ya. Dia lurus tapi agak naik sedikit di sini. Nah, di sini di kaca belakangnya ini juga walaupun nggak terlalu besar, tapi untuk penumpang di dalam lebih mudah juga nanti untuk melihat ke sisi luar. Nah, kalau kita lihat ya di sini ada tempat untuk charge-nya nih teman-teman. Dimana kalau BYD M6 ini juga sudah memakai dua varian ya untuk chargingnya, ada AC dan juga DC-nya. Nah, ini untuk AC-nya, ini DC-nya untuk fast chargingnya. Nah, menurut info yang ada ya, untuk si BYD M6 ini dia bisa mengecas dalam keadaan 0 sampai dengan 80% itu menggunakan fast chargingnya hanya dalam hitungan 30 menit aja, atau kurang lebih ya 30 sampai 45 menit. Jadi kalau 1 jam tuh bisa dipastikan bisa full ya, jadi nggak berlama-lama. Tapi kalau misalnya ngecasnya di rumah gimana? Nah, kemarin juga informasinya setelah dicoba ya, bahwa untuk ngecas di rumah itu membutuhkan waktu sekitar 7 sampai dengan 8 jam. Oh ya, untuk BYD M6 Superior ini dia memang variannya berbeda ya teman-teman dengan yang di bawahnya. Dia ini jarak tempuhnya juga lebih panjang, sekitar 500 kilometeran lebih, dengan harga tentunya juga lebih mahal ya, sekitar 430 juta. Yuk, mari kita lihat ke belakangnya. Nah, ini menjadi ciri khas BYD ya teman-teman. Di sini tulisannya udah BYD lagi gitu kan. Jadi menegaskan bahwa ini mobilnya BYD M6 ya. Yang singkatannya itu ya Build Your Dreams. Nah, tapi dia cuma dikasih singkatan begini aja. Dan kalau kita lihat ya di sini
Kita buka. Nah, gini nih keadaan untuk ruang bagasinya. Walaupun nggak terlalu besar sebenarnya ya untuk ruang bagasinya ini, tapi dia sudah sangat mengakomodir lah ya. Kalau untuk koper yang mungkin ukurannya size sedang bisa 2, atau yang kecil bisa 3, tapi kalau besar kemungkinan cuma 1 sih. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini juga sudah lengkap diberikan sama BYD. Ini ada chargernya. Kemudian ini ada tools untuk keadaan emergency. Kemudian ini juga ada untuk ngisi angin ya. Kemudian di sini juga ada reflective vest. Jadi kalau misalnya lagi duduk di pinggir jalan, lagi dalam keadaan darurat, ini kena lampu jadi nyala gitu ya, kelihatan. Nah, jadi udah disediain gini kotaknya nih teman-teman. Jadi lumayan lengkap ya untuk BYD ini. Nah, caranya ditarik, kemudian ini turun. Ini juga ditarik, kemudian dia turun sehingga dia bisa rata lantai. Jadi kalau teman-teman mau belanja ya, space kurang besar, ini bisa direbahkan seperti itu. Kita lihat di sini juga udah ada lampu ya, walaupun dia belum LED, masih bohlam, tapi ini lumayan nih kalau malam-malam. Jadi kita nggak harus ngeluarin handphone untuk menerangi bagian dari bagasi. Nah, di sini coba kita lihat, ini juga sudah ada tempat minuman ya, atau tempat botol. Di sini ada di kiri dan di sebelah kanan. Nah, ini oke. Kemudian di sini seperti ini, belum dia sudah retract ya, bisa naik turun. Kemudian ada AC di kedua isinya. Jadi untuk penumpang belakang ya nggak akan kepanasan sih pastinya. Untuk menutup bagasinya dia cuma dipencet aja nih teman-teman. Dia udah elektrik, jadi nggak usah banting-banting lagi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam BYD M6 Superior. Nah, untuk kalau kita lihat di sini ya, ini untuk Windows-nya dia udah lengkap. Jadi all power window di sini. Kemudian juga dia bisa untuk kaca spion dan juga retract ya. Nah, kemudian nih kalau kita lihat di sini juga sudah memakai kukulitan. Ini juga udah kukulitan juga nih teman-teman. Walaupun di sini, di sini juga ini ya soft touch juga. Tapi di sebelah sini dia masih plastik. Nah, ini ada speaker yang lumayan besar. Kemudian juga ada beberapa kompartemen untuk naruh botol nih di sini teman-teman. Oke, di sini ada Twitter. Kemudian kita masuk, kita lihat yuk odometer dan juga infotainmentnya. Nah, ini kalau kita nyalain untuk infotainmentnya, dia akan muncul di layar yang lumayan besar ini ya teman-teman ya. Di sini kalau kita lihat ya, untuk infotainmentnya sendiri itu sudah lengkap ya. Dia udah ada integrated navigation-nya. Jadi nggak usah download lagi nih, udah ada Maps di sini, udah ada Spotify, radio gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lihat juga di sini bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi tinggal nyambungin aja, otomatis layar yang ada di handphone akan keluar di infotainmentnya. Nah, ini kalau dilihat juga di sini ya, ini ada untuk atur AC berapa derajat Celcius, kemudian juga settingan-settingan lain, semuanya ada di sini. Nah, kemudian juga kalau terkenalnya BYD adalah dia bisa diputar seperti ini nih layarnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen portrait gitu ya, bisa langsung dirubah, atau kalau lebih nyamannya di landscape dia langsung berubah juga. Nah, di sini lumayan lengkap ya untuk settingannya. Ini ada untuk smart chargingnya, kemudian juga ada vehicle image, kemudian dia juga ada kamera 360-nya juga. Oke, sekarang kita lihat ke odometernya. Nah, di odometernya sendiri nih teman-teman ya, kalau kita lihat di sini ini banyak banget pengaturannya ya. Kalau kita lihat ya, di sini juga ada banyak tombol di sini. Nah, ini untuk mode dari infotainment sendiri. Kalau kita mau rubah, nah ini seperti ini. Kemudian ini untuk volumenya ya. Nah, di sini untuk phone teleponi, kemudian juga untuk voice command dia juga ada di sini. Dia bisa pakai voice command tapi harus pakai bahasa Inggris ya kalau BYD ini. Nah, kemudian di sini adalah untuk radarnya nih teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini tuh ya ada lane keeping assist, kemudian dia juga ada ADAS yang bisa menghindari kita dari kecelakaan. Kemudian juga
Kalau dilihat ya dari tuas di sini, ini sepertinya juga dia sudah otomatis ya untuk lampunya nih teman-teman. Jadi kita nggak usah harus nyeting lagi, nyalain lagi, dia nanti bisa auto gitu ya untuk lampunya. Nah ini untuk wiper dan lain-lain ada di sebelah kiri. Nah jadi kalau BYD sendiri dia menyesuaikan ya dengan orang Indonesia. Jadi kalau sen dia tinggal ya masih di tuas sebelah kanan, jadi nggak di sebelah kiri, karena ada di beberapa mobil yang tuasnya walaupun mobil listrik dia tuasnya sennya kebalik gitu ya, kayak di mobil Eropa. Kita lihat ke sini nih teman-teman. Kalau kita lihat ke kepraktisannya ya, di sini sudah ada kaca ya, dan juga ada lampunya. Jadi kalau kita buka, ya, lampunya nyala. Jadi dia akan memudahkan kita kalau kita pengen lihat rambut kita kusut apa enggak gitu ya. Untuk dandan nih, keren. Nah tinggal di sampingin lagi, dia mati. Kemudian di sini juga sudah ada lampu LED yang bentuknya ya keren banget ya. Nah ini bentuknya tapi ini nyalainnya gimana ya, coba kita tes dulu. Nah ini dia nyala semua tuh ya, jadi udah LED semua. Nah ini bisa dimatiin per individu kiri kanan, atau kita matiin seperti ini. Nah kemudian di atas nih sepertinya untuk membuka dari panoramic roof ya, karena dia lumayan besar ukurannya sampai ke belakang tuh ya. Nah jadi ini besar banget bisa dibilang seperti itu ya. Nah tutupnya langsung tutup lagi seperti ini. Jadi untuk seharga 430 jutaan saya rasa sih ini udah lumayan lengkap banget ya teman-teman. Oke, kemudian kita lihat ke sini ya teman-teman. Nah di sini ada NFC ya, di sini juga ada NFC nih teman, NFC. Jadi misalnya kalau mau ngecek saldonya berapa atau apa, nah ini tinggal taruh di sini. Nah kemudian di sini juga bisa untuk ngecharge. Jadi kalau teman-teman pakai handphone yang sudah bisa ngecasnya nggak harus dicolok, ya udah tinggal taruh aja. Nah ini mungkin di dalamnya ada kompartemen lagi ya, coba kita buka. Sepertinya tidak ada ya. Dia hanya seperti ini. Oke, di sini ada untuk kita mengganti transmisinya teman-teman. Jadi kalau P-nya ini hanya dipencet aja ya, tuh ya. Jadi kalau mau mundur dia ke belakang, tapi kalau diparkir dia tinggal dipencet P-nya. Oke, dilihat di sebelah kiri ini apakah ada lampunya juga? Oh sama ya, ada lampu juga. Jadi kiri kanan nih sudah ada kaca dan juga lampu. Ini sudah ada pegangan untuk handle tangannya. Kemudian untuk airbagnya sendiri ini udah banyak banget ya BYD M6 ini. Ini ada di depan 2, kemudian di samping kiri, kemudian di belakang juga ada. Jadi ada sekitar 6 sampai 8 ya, tapi nanti kita pastiin lagi deh. Nah untuk kompartemennya juga untuk penyimpanan di sini, jadi nggak usah khawatir kalau mau nyolok juga di sini ada nih teman-teman ya. Di sini ada untuk Type C-nya juga, bahkan untuk memory card. Jadi kalau misalnya kita punya lagu atau film ya, tinggal taruh di memory card, tinggal dicolok di sini. Kemudian di sini juga ini untuk menyambungkan ke infotainmentnya kalau mau pakai kabel. Nah di sini ada colokan juga ya, yang bentuknya masih kayak lighter, jadi tinggal dibeli. Teman-teman juga bisa ngecas lagi tambahan gitu ya untuk kabelnya. Oke, sekarang kita lihat untuk driving positionnya ya. Nah untuk driving positionnya sendiri, di sini setirnya ini sudah teleskopik, kemudian dia juga sudah bisa naik turun ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang dekat, tinggal ditarik aja sih, tinggal ditarik aja. Nah itu jadi kita bawa mobilnya juga nyantai nih teman-teman ya. Jadi tangan nggak harus sampai jauh, tinggal deket aja, bawanya juga enak. Nah kemudian untuk kursi, coba kita lihat ke kursi ya. Oke, untuk posisi juga enak banget ya teman-teman. Oh ya saya lupa nih, kita nih kalau misal baru masuk di sini udah ada plate ya, tulisan BYD. Jadi ini nggak akan ngegores si bodi dari mobil ini. Ini ada tempat penyimpanan untuk buka bagasi juga dari sini. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini sudah elektrik semua pengaturannya, teman-teman. Jadi kalau saya mau majuin, saya tinggal klik. Ini juga untuk merebahkannya juga bisa.
Nah kemudian, nah ini ya, kalau mau lebih tinggi lagi juga bisa, kiri kanan, jadi udah ada adjustmentnya. Nah ini posisi duduk saya seperti ini kalau nyetir. Kalau kita lihat di bangku belakang dalam posisi saya, apakah sempit atau tidak? Coba kita cek ya. Pintu penumpang teman-teman ya, di sini juga sudah soft touch ya. Ini juga soft touch, ini udah pakai kulit di sini, ini juga kulit. Dia plastiknya malah cuma sedikit banget loh, cuma di daerah sini aja. Tapi yang lainnya tuh dia masih soft touch. Nah ini power window-nya ada di sini. Kemudian dia juga ada ruang penyimpanan untuk botol-botol. Nah tadi saya pakai posisi saya mengendara memang agak mundur, tinggi badan saya sekitar 172 cm. Oke, untuk duduknya sendiri pengaturannya ini bisa direbahkan banget nih teman-teman. Jadi santai banget, tapi kalau mau dimundurin lagi juga bisa. Tapi saya naikin dikit kayaknya ya. Wow, nih sampai mundur banget sih gini. Wah, bisa tiduran nih bisa belakangnya. Oke, untuk kita lihat ke dalam sini Ben. Tempat penyimpanan juga di belakang jok dari supir juga dia ada lagi ya untuk simpan HP. Jadi HP taruh sini, bisa nyolok ke situ gitu ya. Di sini ada colokan lagi, ada Type C, ada USB juga. Kemudian di sini juga ada bisa buat mengatur si arah AC dan juga kencangnya AC nih teman-teman. Di sini juga ada tulisan Build Your Dreams. Wow, jadi ini karakternya dari si BYD M6 ini. Nah untuk joknya saya lupa juga kasih tahu ya. Joknya ini memakai kulit sintetik ya, tapi lembut banget sih. Dan ini joknya juga empuk banget, jadi benar-benar nyaman. Nah untuk yang BYD M6 Superior yang kita bahas ini teman-teman, ini menggunakan captain seat. Jadi kalau captain seat di sini mau masuk ke belakang itu lebih mudah. Jadi penumpangnya cuma 6 orang aja sih ya, seperti itu. Coba kita tes duduk di belakang ya. Sekarang saya sudah berada di row ketiga ya. Row-nya ini ada low kasta terendah. Kalau naik mobil suruh duduk belakang. Nah kalau saya bilang di sini ini tetap lega ya teman-teman ya. Ini ada sekitar 7 jari ya dari dengkul saya ke jok depan. Walaupun tadi udah saya rebahkan juga nih joknya. Dan di sini saya ngerasanya sih nggak claustrophobic gitu ya, karena di sini sudah ada kaca, di depan juga kacanya besar gitu ya. Dan di sini enaknya udah ada tempat penyimpanan untuk naruh botol. Jadi kalau misalnya jalan bareng, bawa barang banyak atau bawa makanan nih udah ada semua tempatnya. Nah untuk di belakang joknya apakah bisa direbahkan? Coba ya, saya cek dulu. Oke, sepertinya ya bisa, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya. Nah ini juga bisa di-adjust ya, seperti itu. Nah jadi dari jarak kepala saya ke atas ini juga masih ada sekitar 4 jari. Jadi lumayan nyaman sih, nyaman banget malah M6. Bisa jadi referensi atau saya pribadi juga jadi kepengen punya mobil ini. Great. Oke, coba kita lihat bagian depannya. Jadi saya nggak bilang mesin ya teman-teman ya, karena kan ini mobil listrik jadi memang nggak ada mesinnya. Tapi kalau kita lihat nih motornya seperti ini, dia masih terbuka. Ini kalau ditambahin untuk satu kompartemen gitu ya untuk nyimpan barang sebenarnya masih bisa. Tapi BYD nggak ngasih itu, nggak ngasih covernya, jadi lebih kelihatan. Tapi kalau menurut saya sih lebih mudah ya. Jadi kita bisa lihat nih bagian mana yang mungkin harus diservis atau mungkin kotor gitu ya. Jadi ini masih terlihat seperti ini. Ini adalah aki, kemudian ada motornya, kemudian di sini hanya pendingin dan juga untuk wiper seperti itu. Jadi benar-benar simple teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah sedikit gue jelasin juga ya, sedikit banyak tentang BYD M6 ini. Memang kalau dilihat dari segi harga ya, BYD M6 ini lumayan bisa dibilang mobil listrik MPV yang cukup terjangkau lah kalau untuk masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat juga tadi dari fiturnya, kemudian dari kualitasnya, semuanya juga lumayan oke gitu ya. Nggak serasa mobil 400 jutaan, tapi lebih dari itu kalau gue bilang ya seperti itu. Jadi tinggal teman-teman bisa milih ya, apa mau yang superior atau yang versi di bawahnya. Tapi kalau menurut saya sih superior aja mendingan ya, tanggung gitu ya, karena fiturnya lebih banyak,
kemudian juga baterainya range-nya juga lebih besar, dinamonya juga lebih kencang juga ya untuk si BYD M6 Superior ini. Oke, saya Richard Rinaldi, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye!